Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena Dialah Sang Maha Zat, Maha Besar, lagi Maha Perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin berkisah mengenai penyihir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu Raja Fir'aun mengumpulkan penyihir-penyihir yang hebat di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Ada di dalam riwayat mengatakan penyihir tersebut terkumpul sampai 10.000 orang hanya untuk melawan satu orang saja, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tapi berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua penyihir itu dikalahkan oleh Nabi Musa seorang diri. Maka dari kejadian ini, seluruh penyihir tersebut langsung mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang ke-14 dalam silsilah 25 nabi yang wajib kita imani. Kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran dan berbagai riwayat. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisahnya saat berperang melawan penyihir kerajaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad Al-Sabak menjelaskan kisah tentang para penyihir di zaman Fir'aun. Dia mengatakan para penyihir Fir'aun itu punya ilmu sihir di level tinggi. Namun keilmuan mereka itulah yang membawanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan pula dalam buku Musa alaihissalam karya Abu Hafiz Abdurrahman, Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan, sehingga seluruh rakyat harus tunduk padanya. Raja Fir'aun juga memperlakukan rakyatnya dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Ia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Tongkat itulah yang membantu Nabi Musa alaihissalam dalam menyelamatkan kaum Bani Israel. Tongkat Nabi Musa alaihissalam dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Pukulan tongkatnya juga bisa mengeluarkan air saat Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Hingga tongkat itulah yang ia gunakan untuk membela Laut Merah saat dalam kejaran pasukan Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Peperangan itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan para penyihir kerajaan diceritakan di dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 104-112. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat 104, artinya, dan Musa berkata, hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Ayat 105, wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak.
Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersama aku. Ayat 106. Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu, jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar. Ayat 107. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Ayat 108. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Ayat 109. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai. Ayat 110. Yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan? Ayat 111. Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Ayat 112. Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai. Maka para penyihir pun datang dengan mengeluarkan semua tipu daya dan kekuatannya. Nabi Musa alaihissalam meminta mereka untuk mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu. Kemudian atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan menelan seluruh apa yang dikeluarkan oleh penyihir itu. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan pertarungan itu di ayat 115 sampai 119. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 115, ahli-ahli sihir berkata, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan? Ayat 116. Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau sihir yang menakjubkan. Ayat 117. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Ayat 118. Karena itu nyatalah yang benar, dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Ayat 119. Maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Akhirnya para ahli sihir dari kerajaan itu tunduk dan bersujud kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka beriman ketika Nabi Musa alaihissalam mengubah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar. Para penyihir itu meyakini bahwa sebetulnya itu bukan sihir, melainkan memang nyata. Saat itulah mereka langsung mengatakan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi kisah mengenai pasukan penyihir Fir'aun yang melawan Nabi Musa seorang diri. Namun akhirnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, semua penyihir tersebut terkalahkan. Dan yang lebih mengejutkannya, penyihir itu malah mengikuti ajaran Nabi Musa yang dibawanya kala itu untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terhinalah Raja Fir'aun pada saat itu. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.